Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Robi Anugrah dari kelompok 3. Di sini saya akan mempersembahkan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Multimedia yang berjudul Multimedia pada Jaringan Komputer, Studi Kasus Penerapan OBS dan YouTube sebagai Media Pembelajaran, yang beranggotakan dari kelompok 3 ini ada Sofian Darmawan dan ada saya juga sebagai Robi Anugrah, ada Muhammad Alvin, ada Pranata, dan ada Wira. Nah, untuk latar belakang kenapa kita mengambil latar belakang ini? Karena pada dasarnya dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dan telah menjadi hal penting dalam bidang pendidikan. Kenapa dikatakan demikian? Teknologi yang semakin populer yang dalam mendukung proses pembelajaran, yaitu OBS atau Open Broadcaster Software dan platform YouTube. Nah, OBS merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan penggunanya untuk merekam dan menyiarkan konten video secara langsung. Sementara YouTube, nah kan kita udah agak asing nih kalau mengenal YouTube. YouTube merupakan platform yang menyediakan distribusi konten video yang tersebar luas, signifikan dalam bidang pendidikan sebagai sarana pembelajaran yang efektif, terutama dalam proses pembelajaran dari rumah atau daring. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, jadi media pembelajaran yang pada umumnya berbentuk dengan papan tulis, kapur, penghapus, buku, pensil, dan media belajar mengajar lainnya. Di era pandemi ini, media pembelajaran banyak menggunakan platform dari media sosial untuk mencapai proses belajar mengajar. Nah, pada penelitian kali ini, kami mengkolaborasikan antara aplikasi Open Broadcaster Studio atau OBS Studio dengan platform media sosial YouTube. Nah, sebagai media interaksi dalam proses pembelajaran, terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaplikasian OBS dan YouTube ini sebagai media pembelajaran interaktif. Yang kedua, bagaimana efektivitas dan optimalisasi penggunaan OBS dan YouTube sebagai media pembelajaran interaktif. Baik, selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dari penerapan Open Broadcaster Software atau OBS dan YouTube ini sebagai media pembelajaran adalah untuk memanfaatkan teknologi multimedia dan jaringan komputer guna menciptakan pengalaman belajar mengajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Nah, jadi dengan menggunakan OBS dan YouTube ini, pendidik dapat menyajikan materi ajar dalam format yang lebih dinamis dan fleksibel, serta menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, di sini beberapa tujuan dari penerapan OBS Studio dan YouTube sebagai berikut. Nah, yang pertama, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri dan penyesuaian dengan kecepatan belajar individu masing-masing. Nah, yang kedua, memberikan solusi yang efektif untuk pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi atau kondisi lain yang mengharuskan pembatasan fisik, sehingga proses pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Yang terakhir, menggunakan fitur-fitur interaktif yang tersedia di YouTube seperti komentar, live chat, dan fitur siaran langsung untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada batasan masalah, yang dimana dalam penelitian ini terdapat 2 poin untuk batasan masalahnya. Untuk poin pertama yaitu ada penelitian ini akan difokuskan dalam penggunaan OBS dalam pembuatan konten untuk materi pembelajaran.
serta YouTube sebagai platform utama untuk mendistribusikan konten pembelajaran. Poin yang kedua yaitu ada konten ini mencakup video pembelajaran yang berisikan tentang materi yang terdapat dalam kurikulum, baik teori maupun praktik. Untuk selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 bab yang akan dijelaskan secara singkat. Untuk bab 1 ini ada pendahuluan, yang dimana dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, kontribusi penelitian, sistematika penulisan, dan juga penjadwalan penelitian. Untuk bab 2-nya yaitu ada landasan teori. Dalam bab 2 menjelaskan tentang teori yang terkait dengan pembahasan mengenai penerapan OBS dan YouTube sebagai media pembelajaran, meliputi pengertian media pembelajaran, cara kerja OBS, kelebihan pembelajaran online ataupun daring dengan menggunakan OBS, dan kekurangan pembelajaran online OBS dan YouTube. Untuk bab 3 yaitu ada analisis dan perancangan. Untuk bab ini menjelaskan tentang analisis sistem dan perancangan yang dimana meliputi analisis sistem dan penerapan. Untuk bab 4-nya yaitu ada implementasi. Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai implementasi OBS dan YouTube dalam media pembelajaran. Untuk bab terakhir yaitu ada bab 5. Ada kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisikan kesimpulan ataupun saran atas hasil penelitian yang sudah dilakukan. Baik, untuk yang landasan teori, perekaman dan penyiaran, dengan OBS, pendidik dapat merekam kuliah, tutorial, dan demonstrasi yang menggabungkan berbagai elemen multimedia sesuai dengan teori kognitif pembelajaran multimedia. Distribusi konten YouTube memungkinkan penyebaran luas konten pembelajaran, mendukung teori pembelajaran sosial dengan menyediakan model belajar yang dapat diminati dan diikuti oleh siswa. Interaktivitas dan kolaborasi, fitur interaktif seperti komentar, live chat, dan forum diskusi di YouTube mendukung teori konstruktivisme dan interaksi sosial, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Pemanfaatan sumber daya menggunakan fitur-fitur canggih dari OBS, pendidik dapat mengoptimalkan pemrosesan ganda dan mengurangi beban kognitif siswa dan menyajikan informasi dalam format yang mudah dipahami. Untuk analisis dan perencanaan, di sini ada 6 bagian: analisis kebutuhan, analisis masalah, analisis sistem usulan, instalasi dan konfigurasi OBS, penyiapan sumber dan scan, dan yang terakhir, pengaturan audio dan video. Implementasi pembelajaran menggunakan OBS, Open Broadcaster Software, dan YouTube memerlukan langkah-langkah praktis dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan efektif. Kesimpulan, Open Broadcast Software atau OBS dan YouTube adalah salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dan berpotensi besar untuk dapat dimanfaatkan serta diterapkan dalam media pembelajaran. Salah satu yang cocok dalam kolaborasi ini adalah penerapan OBS dan YouTube sebagai media pembelajaran. Penerapan ini dipastikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini didukung oleh faktor siswa yang dapat lebih mudah untuk memahami konsep dan struktur dalam pembelajaran melalui OBS dan YouTube karena adanya efek visualisasi yang lebih interaktif dan menarik. Penerapan OBS dan YouTube sebagai media pembelajaran menawarkan berbagai keunggulan secara signifikan. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan. Sekian materi yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan kata. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.